Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 23 Hayu. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dialir menjadi umatnya di yaumul nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 23 Hayu, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 23 Hayu. Untuk mempersingkat waktu pada acara siang hari ini, saya meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur sekali karena dapat berhadir dan dapat mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Pak Aryadi SPDSI angkatan ke-10 dalam guru penggerak. Baiklah, pertama-tama kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bersedia meluangkan waktu dan mudah-mudahan dapat mengikuti acara pada hari ini sampai selesai. Dan juga kami berharap acara kegiatan hari ini nantinya benar-benar membawa dampak yang positif khususnya bagi kita semua Dewan Guru dan nantinya kepada hasil daripada pendidikan di SDN 23 Hayu. Untuk ini saya berharap kepada Pak Aryadi terus bersemangat mengikuti kegiatan ini dan kami mendoakan semoga sukses dan lulus di akhir kegiatan. Dan juga pada kesempatan ini saya memohonkan maaf seandainya kami dari pihak sekolah tidak bisa membantu secara maksimal segala persiapan dan lain sebagainya, karena terbentuk kegiatan kami yang juga ada di kegiatan lain. Namun kami sangat berharap kepada Pak Aryadi nantinya setelah berhasil jadi guru penggerak dapat mengimbaskan mengimbaskan ilmunya kepada kami dan mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman yang belum jadi guru penggerak untuk ikut berpartisipasi sebagai guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah SDN 23 Hayu. Kita langsung ke materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan
prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu bahwa di dalam kelas itu bermacam-macam karakter dan bakat murid. Untuk itu kita sebagai guru dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan murid berkaitan dengan perkembangannya. Karena kita tahu di kelas itu ada yang anak yang mempunyai multi talenta, mungkin murid yang di bawah rata-rata. Nah, tugas kita itu adalah mengakomodasi adalah semua kebutuhan siswa sehingga siswa itu mendapat pembelajaran yang merata sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memperbaiki lakunya itu adalah memperbaiki pribadinya anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan kondisi geografis di mana anak itu berada. Artinya kodrat alam itu adalah misal anak itu di daerah pegunungan, tidak mungkin kita akan mengajari anak itu untuk hidup seperti yang ada di lautan. Artinya kita sebagai guru dituntut untuk mengidentifikasi karakter setiap murid yang ada di kelas kita. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, apa makna disiplin positif itu? Nah, jadi asal kata disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Maksudnya belajar, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, berarti kembali ke diri kita. Nah, tapi kita terkadang mengkonotasikan disiplin ini berkaitan dengan hukuman. Di sini jelas bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya disiplin ini bisa dikatakan kita menganggap bahwa disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Nah, hukuman itu bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya anak itu disiplin itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tetapi memang anak itu diharapkan motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan karena motivasi dari orang lain. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang selanjutnya adalah kasih sayang, rasa diterima, selanjutnya adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, seandainya satu saja kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka orang itu akan mengalami masalah. Nah, jadi kelima-limanya itu harus dipenuhi sehingga anak itu tidak terjadi masalah. Nah, contoh kasus ini bisa kita telah bersama, yaitu
Ibu Maya, guru kelas 5 di SD Sukamakmur, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Sebut saja Andi. Beberapa anak datang ke Ibu Maya dan mengeluhkan sikap Andi yang sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Dalam konteks disiplin positif, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal seperti itu? Nah, untuk itu kami minta bantuan Bapak itu untuk menanggapinya berkaitan dengan kasus ini. Kira-kira kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi sehingga Andi melakukan hal seperti itu? Ya, silakan Ibu. Terima kasih waktunya. Menurut saya itu adalah kebutuhan bertahan hidup, Pak. Nah, untuk itu kita tanya dulu anaknya, kita tanyain kenapa kok dia mengganggu temannya. Kita panggil saya ke kantor ya. Kita tanya kenapa kok dia suka ganggu atau meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Itu saja Pak menurut saya. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita melihat kasus seperti ini, benar yang Ibu tadi sampaikan bahwa kita jangan menjudge anak itu dengan hukuman, tetapi kita alangkah baiknya memanggil anak tersebut apa sih yang menjadi pemicu sehingga anak itu berbuat seperti itu. Nah, jadi dalam konteks disiplin positif melihat hal ini, yang kita lakukan bukanlah menghukum, melainkan mencari penyebab atas apa yang mendorong Andi melakukan hal seperti itu. Nah, apabila jawaban Andi karena lapar dan ibunya tidak membawakan makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, selanjutnya apabila jawaban Andi karena senang temannya jadi memperhatikan, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, apabila jawaban Andi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti kemauannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan dan pengakuan. Nah, apabila jawaban Andi karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu sama setiap hari, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan yang tidak terpenuhi. Nah, apabila jawaban Andi karena sekedar iseng saja dengan temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Artinya dari kelima kebutuhan dasar itu, apabila ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah terhadap perilaku anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah tindakannya itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Nah, karena dia takut dihukum, maka dia mematuhi aturan yang ada di sekolahan. Nah, ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, bukan karena dalam dirinya sendiri. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, artinya karena dia melakukan disiplin itu karena dia berharap imbalan. Nah, kalau misalnya tidak ada imbalan kan anak tidak akan melakukan disiplin. Berarti dorongannya itu atau motivasinya itu berasal dari luar dirinya karena dia mengharapkan imbalan.
Nah, selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia sadar melakukan ini karena menghargai nilai-nilai kebajikan untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, karena dihukum kan mungkin dengan fisik, sehingga murid merasa sakit, atau mungkin dengan kata-kata kita yang kasar sehingga membuat anak itu tidak nyaman, ya, atau mungkin menjadi anak itu takut dengan gurunya. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Nah, selanjutnya adalah merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya mematikan kreativitas itu adalah misal kita menyuruh anak untuk menggambar. Nah, selanjutnya kita iming-imingi sesuatu. Nah, kalau misalnya kamu bagus, nanti bapak kasih hadiah atau ibu kasih hadiah. Jadi anak-anak itu termotivasi untuk membuat gambar sebaik mungkin karena dia mengharapkan penghargaan yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Nah, tetapi seandainya suatu saat kita menyuruh anak itu menggambar dengan baik, tetapi kita tidak memberikan iming-iming atau penghargaan, nah anak itu pasti tidak akan menggambar sesuai yang kita harapkan. Karena motivasi awalnya dia itu adalah ingin mendapat penghargaan dari bapak ibu gurunya. Setelah dia tidak diberikan, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Nah, makanya di sini mematikan kreativitas anak itu sendiri. Selanjutnya adalah merusak hubungan. Nah, merusak hubungan ini artinya di antara temannya merasa iri karena dia mendapat penghargaan, yang lainnya tidak mendapat penghargaan. Selanjutnya ada di konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi yang berkaitan dengan ini adalah konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau konsekuensi itu jelas bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita laksanakan. Apabila dia melanggar, berarti dia harus menanggung risikonya karena konsekuensi. Tetapi dalam konsekuensi ini adalah itu sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu berarti kan kita melakukan hukuman itu karena anak melakukan kesalahan, dan hukuman itu kan tanpa kita kompromi dengan murid. Artinya kita anak melakukan kesalahan, langsung hari itu juga kita membuat keputusan untuk menghukum anak. Itu berkaitan dengan hukuman. Kalau konsekuensi berarti anak itu tahu bahwa apabila dia melanggar berarti hukumannya ini misalnya. Selanjutnya restitusi. Jadi restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, jadi dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di dalam restitusi ini murid itu sadar apabila dia salah, dia akan memperbaiki kesalahannya untuk memperbaiki itu ke depannya. Selanjutnya adalah pengertian restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah dari Godsen pada tahun 2004. Apa sih ciri-ciri restitusi? Jadi ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi dari kesalahan itu kita akan memperbaiki sehingga anak itu bisa memperbaiki dirinya ke depannya. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ini contoh kasus. Nah, jadi di dalam contoh kasus ada 3 kriteria: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di dalam menghadapi satu masalah? Misalnya dalam contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau di dalam hukuman, kita sebagai guru akan menghukum siswa tersebut berdiri misal di lapangan selama 30 menit. Atau mungkin guru marah sehingga murid menjadi takut. Artinya di sini kalau hukuman itu tidak ada korelasinya dengan apa yang anak kerjakan kan. Di sini kan tidak mengerjakan PR, tetapi hukumannya adalah berdiri selama 30 menit. Artinya tidak ada korelasinya antara apa yang dia perbuat dengan hukuman yang diterima. Nah, kalau konsekuensi, guru meminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat sebanyak 2 kali. Nah, jadi konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah disepakati antara guru dan murid. Maka dia tahu apabila dia tidak mengerjakan, berarti dia harus mengerjakan 2 kali lipat pada waktu jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, artinya tegas di sini adalah ini berlaku untuk semua siswa. Apabila dia melakukan hal yang sama, maka hukumannya akan sama, tidak membeda-bedakan antara murid satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dalam restitusi. Nah, sekarang kita akan mencoba menelaah apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi ke sekolahan". Nah, ini Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Bapak? Hukuman. Kita coba lihat hukuman. Nah, selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Selanjutnya adalah mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini termasuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena ada korelasinya dengan apa yang dilakukan dengan hukuman yang akan diberikan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang selanjutnya adalah sebagai teman, selanjutnya kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bagaimana
Ini ya. Misal dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apabila posisi kita sebagai penghukum, nah maka kita akan memberi hukuman kepada anak. Misal di situ berdiri di depan barisan misalnya. Nah, kalau kita misal sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah, berarti kita akan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, artinya ini kan membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Nah, apabila kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa kamu salah. Nah, artinya itu adalah kita menganggap siswa atau murid sebagai teman. Nah, selanjutnya apabila kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, artinya itu adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, artinya kita menanyakan bagaimana cara anak itu memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, pada waktu corona kemarin, nah misal kita memakai helm itu kan karena keyakinan kita, bukan karena kita takut karena nanti kalau tidak pakai helm akan ditilang sama polisi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya keyakinan itu timbul dari dalam diri kita, maka kita sadar bahwa kita di dalam mengendarai sepeda motor membawa helm itu, menggunakan helm itu ada nilai-nilai buat kita. Nilai-nilai apa itu? Ada nilai-nilai keselamatan yang ada pada diri kita. Soalnya kita mengalami kecelakaan. Nah, kita sadar bukan karena kita takut tidak bawa helm nanti ditangkap polisi kena razia, bukan itu. Tetapi kita memakai helm itu yang pertama itu adalah karena keyakinan kita. Kalau kita tidak memakai helm, maka seandainya kita terjadi kecelakaan di jalan, maka akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi diri kita sendiri. Artinya kembali ke kita sendiri, apa yang kita lakukan itu bukan karena kita takut terhadap hukuman, tetapi kita tahu bahwa kalau memakai helm itu adalah kita yakin untuk keselamatan kita di dalam mengendarai sepeda motor. Selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, siswa dilibatkan karena merupakan kesepakatan bersama. Jadi saya mengharapkan nanti kita membuat keyakinan kelas masing-masing dengan melibatkan siswa, karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid untuk memperbaiki kondisi kelasnya masing-masing. Nah, jadi kita berdiskusi tentang peraturan yang sudah ada di kelas. Nah, jadi tiap kelas itu ada peraturan yang sudah ada, tetapi peraturan itu kan yang membuat kita sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita melibatkan peserta didik. Nah, selanjutnya merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan. Selanjutnya menempel keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita tanya sama anak-anak bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Jadi sederhananya adalah kita mengajak siswa itu untuk melakukan hal yang terbaik untuk di kelasnya. Kira-kira kita ini mau apa? Supaya kelas kita ini tertib, supaya kelas kita ini teratur,
supaya kelas kita ini terlihat indah. Nah, jadi kita menawarkan kepada anak didik kita, misal anak diberi kertas, misal suruh menulis kemauannya ini apa gitu. Nah, terkadang kan anak antara satu dengan yang ada penghukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, sama guru sebagai manajer. Dari 5 fungsi kontrol tersebut, menurut Bapak mana yang paling bisa memberi disiplin kepada anak, yang lebih bisa dipakai untuk mendisiplinkan anak, apakah itu sebagai guru sebagai hukum atau pembuat dasar bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan mana sih dari kelima-limanya itu yang artinya ideal buat kita sebagai guru kan gitu. Jadi ideal sebagai guru kita itu adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tetapi kita itu di sekolah itu sebagai manajer. Nah, karena di sini adalah kita sebagai manajer itu adalah kita apabila menemukan anak yang melakukan kesalahan, nah kita tidak menghukumnya, tidak menjudge anak itu, ya kan? Tetapi kita menanyakan kira-kira apa sih yang membuat dia berbuat salah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kita lebih berfokus kepada anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kita sebagai guru hanya mengintegrasi atau ingin mengetahui latar belakang anak itu kok berbuat seperti itu, kenapa. Nah, nanti anak akan bercerita bahwa saya melakukan ini karena sesuatu alasan. Nah, pasti anak akan mengutarakan alasannya itu. Nah, fungsi kita adalah memperbaiki kesalahan ini. Memperbaiki kesalahan ini adalah kita ini bukan mencarikan solusi, tetapi anak itu sendiri yang akan mencari solusi terhadap permasalahannya itu tadi. Misal tadi saya contohkan, anak itu kan tidak mengerjakan PR, ya kan? Karena ditanya karena kecapean sehingga dia malah lupa mengerjakan PR. Nah, artinya kita menanyakan kembali, kira-kira apa yang kamu lakukan nanti supaya kamu ini bisa mengerjakan PR kan gitu. Nanti anak akan mengatakan, Pak, saya akan mengurangi bermain sehingga saya bisa mengerjakan PR yang Bapak berikan. Nah, artinya jawaban itulah yang kita harapkan. Bukan kita yang mencarikan solusi, bukan, tetapi anak itu sendiri yang mencari solusi sendiri terkait permasalahannya dia. Karena kalau kita mencarikan solusi mungkin tidak sesuai dengan kehendak siswa, tetapi kita kembalikan ke siswa tersebut bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya itu tadi. Oke, seperti itu Bu. Jadi fungsi kita adalah idealnya adalah sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman atau sebagai pemantau, tetapi idealnya kita sebagai guru itu adalah fungsi kita itu adalah sebagai manajer. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Mira silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sangat tertarik dengan disiplin diri tadi Pak. Kan ada anak kita, siswa kita melakukan suatu tugas, itu ada yang takut dihukum, ada yang satu karena ada hadiah. Nah, yang paling bagus kan karena dari tumbuh dari diri sendiri ya, bukan karena hukuman, bukan mengharap hadiah. Terus ada kiat-kiatnya Pak, kayak apa kita supaya dapat menumbuhkan kesadaran diri sendiri dari anak-anak ini. Bagaimana caranya? Atau kalau kita berhasil di situ, alhamdulillah sudah bagus.
Tapi sementara ini Pak, terserah jujur aja, kami selalu menggunakan dua, hukuman dan hadiah. Tapi yang lebih banyak saya laksanakan sehari ini adalah hadiah. Kalau menghukum mungkin kurang, tapi pernah sekali-sekali menghukum hadiah. Tapi yang paling bagus kan menumbuhkan kesadaran diri sendiri. Bagaimana Pak Aryani kiat-kiatnya, ada trik yang kayak apa supaya kita dapat menerapkan dan anak sadar sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, berkaitan dengan bagaimana sih caranya memotivasi anak itu. Nah, jadi untuk memotivasi anak itu tadi kan tidak boleh menghukum, ya kan? Tidak boleh menghukum dan tidak baik apabila kita memberi sebuah hadiah. Nah, artinya hadiah di sini kan berupa barang tentunya kan. Nah, tetapi kan kita bisa memberikan hadiah itu kepada anak bukan berupa barang tetapi pujian mungkin. Seandainya anak itu bisa menjawab, oh kamu bagus nak, kamu pinter nak. Nah, artinya kan itu memotivasi anak yang lain untuk ikut seperti itu. Tetapi kalau berbentuk barang berbeda Pak, kalau berbentuk barang. Jadi kita ini memotivasi anak itu kalau bisa jangan berupa barang, tetapi memotivasi anak itu mungkin dengan perlakuan kita. Mungkin oh kamu pinter lah, kita push kepalanya atau kita dekati. Nah, artinya kan anak yang lain akan termotivasi. Nah, tetapi kalau misalnya kita memberikan barang, artinya akan membuat kecemburuan kepada anak. Anak akan cemburu, mentang-mentang pinter dikasih hadiah sama bapak atau ibu. Nah, kan merasa seperti itu. Tetapi anak kurang bersemangat di dalam belajar. Tetapi kalau pujian, oh kamu pinter nak, nah, oh kamu bagus nak, oh kamu cantik nak. Artinya pujian itu kan, misal kita melihat anak itu cantik, bersih, oh cantiknya nak kamu, oh bersihnya kamu nak. Nah, artinya memotivasi anak untuk mengikuti seperti itu. Nah, artinya hadiah itu bukan berupa barang tetapi berupa bentuk pujian. Nah, selanjutnya untuk memotivasi anak itu supaya dia itu disiplin adalah salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas Pak. Nah, karena kan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa. Nah, idealnya itu kan anak itu mengharapkan kelas itu seperti apa, itu kan tergantung anaknya sendiri. Kan berbeda, kelas 1 kelasnya pengen apa, kelas 2 pengen apa, kelas 3 pengen apa, itu pasti berbeda. Tetapi kita tawarkan kepada anak-anak, bagaimana sih nak kira-kira kelas kita supaya bagus, kelas kita supaya bersih, kelas kita supaya rapi, bagaimana nak? Jadi kita menawarkan itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti melakukan sesuatu itu bukan karena kita suruh, bukan karena paksaan, tetapi atas dasar kesadaran anak itu sendiri untuk memperbaiki kelasnya. Misal kelasnya supaya bagus, kita kasih ini Pak, kita kasih itu Pak. Nah, itu kan usul dari anak Pak, bukan kita. Kalau kita menyuruh itu dikasih bisa gambar, itu dibikinkan bunga, artinya anak merasa tertekan karena perintah kita, karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau misalnya itu berasal dari diri anak sendiri, anak itu melakukan dengan senang, dengan gembira, tanpa paksaan dari kita. Kita cuma memantau aja Pak, memantau anak melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, seperti itu Pak mungkin. Oke, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kesempatannya pada pada hari ini sehingga saya bisa berbagi. Mengakhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.